Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Senin ini dalam pembelajaran masih tema 1 dan subtema 1 Bahasa Indonesia dengan saya Bu Venita Anugrah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini materinya yaitu memahami bacaan. Nah, kenapa sih harus ada materi memahami bacaan? Karena dalam suatu paragraf atau suatu bacaan, suatu teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam suatu paragraf atau bacaan, kita harus memahami isi dari paragraf tersebut, ya. Nah, untuk mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang baik, kita juga perlu memahami isi bacaan. Jadi sebelum kita menemukan gagasan pokok, jadi kita harus memahami dulu bacaan tersebut. Nah, bacaan merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang mendukung suatu topik. Jadi bacaan itu suatu rangkaian beberapa kalimat-kalimat dirangkai menjadi satu, kemudian jadilah sebuah bacaan. Nah, tujuan utama dari membaca adalah untuk mendapatkan sebuah informasi penting. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah memahami bacaan. Yang pertama, langkahnya itu satu, memahami judul bacaan tersebut. Sebelum kita memahami isi dari bacaan tersebut, kita harus paham dulu apa judul bacaan tersebut. Kemudian setelah memahami isi judul, kalian membaca seluruh isi bacaan tersebut, semua paragraf, ya. Kemudian suatu bacaan dapat digali dengan mengajukan pertanyaan. Bisa apa, siapa, mana, mengapa, dan bagaimana. Itu bisa memberikan suatu informasi buat kita dari suatu bacaan tersebut. Selanjutnya ada nih 2 cara menentukan gagasan utama, ada 2 cara. Nah, yang pertama, cara pertama ini kita temukan dulu gagasan utama atau ide utama di tiap-tiap paragraf. Maksudnya inti dari pokok bahasan yang ada di paragraf itu apa? Kita cari dulu. Kemudian dirangkum menjadi satu, dari setiap paragraf dirangkum menjadi satu, kemudian lalu ambil sebuah kesimpulan. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua yaitu kita membaca dulu semua paragraf dari awal sampai akhir, kemudian bacanya itu dengan cermat lalu mengambil kesimpulan. Bisa juga seperti itu, ya. Tergantung kalian bisa dan cocok dengan langkah atau cara yang pertama atau kedua, ya. Di sini ada contoh satu ya. Ini contoh yang pertama. Coba kalian baca dulu paragraf berikut. Setelah pertemuan di Laut Aro, semangat juang rakyat Indonesia semakin tebal berkat kegigihan sukarelawan dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1962, bendera merah putih berhasil dikibarkan di Teminabuan, Sorong, Papua Barat. Nah, dari paragraf ini yang kalian baca tadi, gagasan pokoknya itu kalau kalian bisa memahami dari awal sampai akhir tadi, kalian dapat mengambil gagasan pokoknya yaitu kegigihan sukarelawan dan pasukan ABRI dalam pengibaran bendera merah putih di Papua Barat. Jadi ini adalah inti dari paragraf berikut, yaitu membahas tentang kegigihan sukarelawan dan pasukan bersenjata Republik Indonesia yang sekarang disebut TNI, Tentara
negara Indonesia. Ya. Ini ada contoh yang kedua. Nah, Bu Venita sambil bacakan ya. Kain batik merupakan karya seni Nusantara yang dihasilkan dari kebudayaan daerah, khususnya di Jawa Tengah dan Bali. Kota seperti Cirebon, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Priangan, dan Madura terkenal sebagai penghasil batik. Walaupun teknik yang diterapkan sama, namun kain batik dari beberapa daerah memiliki corak dan motif yang khas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Setelah kita baca paragraf berikut, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang merupakan kalimat utama dari paragraf di samping adalah nih, kira-kira kalian tadi udah bacakan. Kalimat utamanya kalimat yang mana nih? Ya. Oke. Bu Venita langsung jawab. Nah, kain batik merupakan karya seni Nusantara yang dihasilkan dari kebudayaan daerah. Ini merupakan kalimat utama karena dilihat kalimat ini memberikan informasi atau inti dari paragraf berikut. Nah, ya. Jadi kalimat utama itu yang paling memberikan informasi paling penting, ya. Itu yang bisa kalian ingat ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Gagasan penjelas dari paragraf di samping adalah, nah berarti kan tadi kita udah menemukan kalimat utamanya. Berarti selain dari kalimat kain batik merupakan karya seni Nusantara yang dihasilkan dari kebudayaan daerah itu, selain itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas ya. Dari kata kota seperti Cirebon sampai yang khas itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang isinya itu menjelaskan kalimat utama yang tadi ya. Jadi penjelas itu adalah untuk menjelaskan. Oke, yang ketiga nih, pertanyaan ketiga. Mengapa kain batik disebut sebagai karya seni Nusantara? Oke, jawabannya adalah karena kain batik dihasilkan dari kebudayaan daerah Nusantara, makanya disebut sebagai karya seni Nusantara. Seperti itu ya, Nak. Oke, nah kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Venita. Nah, tugas tema bahasa Indonesia hari ini, kalian buka buku paketnya halaman 18 sampai 19, kalian kerjakan bagian yang B saja ya, yang isian singkat. Nah, itu kalian mengerjakannya di buku tulis, tapi jawabannya saja. Nah, sebelum di paling atas buku tulis kalian itu, di lembar kalian mengerjakan, itu tulis halaman berapa tugas tersebut ya, Nak ya. Jadi Bu Feni itu bisa memberikan nilai nanti. Oh, ini kalian mengerjakan di buku tulis halaman 18 sampai 19 ya, jawabannya saja ya, Nak. Oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Bu Venita mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.